Kita lakukan pembahasan soal persamaan polinomial untuk soal pilihan ganda. Soal pertama mencari salah satu akar. Cara mencari salah satu akar kita pakai cara coba-coba, di mana mencobanya adalah faktor dari 12. Karena di sini ada 12, boleh plus boleh minus. Kita coba saja, x-nya sama dengan negatif 1, kita masukkan. Berarti negatif 1 pangkat 3 ditambah 2 kali negatif 1 kuadrat dikurangi 11 kali negatif 1 tidak kurangi 12 sama dengan 0. Apakah cocok? Min 1 pangkat 3 adalah minus 1, 2 kali min 1 kuadrat adalah plus 2, min kali min jadi plus 11, minus 12 sama dengan 0. Berarti ini kita hitung ternyata 0 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 1 adalah salah satu faktornya, yang D. Untuk soal yang kedua, di sini sudah diketahui salah satu akar atau faktornya 2, maka kita masukkan saja 2 pangkat 4 min 3 kali 2 pangkat 3 plus p kali 2 kuadrat min 9 kali 2 plus 6 sama dengan 0. Ini kita temukan 16 dikurangi 3 kali 8 adalah 24 ditambah 2 kuadrat 4 berarti 4p dikurangi 18 tambah 6 sama dengan 0. Ini kalau kita hitung minus 8 minus 2 minus 20 plus 4p sama dengan 0, 4p sama dengan 20, maka nilai dari p adalah 5, yang B. Untuk soal ketiga, jika ax plus b merupakan faktor, maka ax plus b nya kita sama dengan 0, ax plus b sama dengan 0, maka ax sama dengan minus b, sehingga nilai dari x adalah minus b per a. Berarti jawabannya yang E. Untuk soal keempat, minus 3 merupakan akar, berarti kita masukkan minus 3 pangkat 3 ditambah a kali minus 3 pangkat 2 ditambah 5 kali minus 3 dikurangi 12 sama dengan 0. Ini kita ketemukan negatif 27 plus 9a minus 15 minus 12 sama dengan 0, negatif 54 plus 9a sama dengan 0, 9a nya sama dengan 54, maka nilai a nya adalah 6. Sekarang kita cari faktor lain dengan cara Horner. Berarti ini 1, 6, 5, negatif 12. Kita Horner dengan negatif 3. Ini 1, negatif 3 jadi 3, negatif 9 jadi negatif 4, 12, 0. Tepat. Berarti faktor yang lain adalah x kuadrat plus 3x minus 4. Kita sama dengan kan 0 untuk mencari akar yang lain. Kita faktorkan x plus 4 x minus 3 x minus 1 sama dengan 0, maka x plus 4 sama dengan 0, x nya negatif 4, atau x minus 1 sama dengan 0, x nya adalah 1. Berarti jawabannya min 4, 1, dan minus 3. Jawabannya yang D. Untuk soal yang kelima, ini kita harus coba-coba juga nih untuk mencari salah satu akar, sehingga nanti akar yang lain akan ketemu. Kita coba saja x sama dengan negatif 1. Jadi negatif 1 pangkat 3 plus negatif 1 pangkat 2 min 4 kali negatif 1 dikurangi 4, apakah hasilnya 0? Kita cek, ini min 1 tambah 1 tambah 4 kurangi 4 sama dengan 0, 0 sama dengan 0, cocok. Berarti kita Horner dengan negatif 1. Ini 1, 1, negatif 4, negatif 4. Kita Horner dengan negatif 1. Ini kita temukan 1, negatif 1, ini 0, 0, negatif 4, 4 habis. Maka faktor yang lain adalah x kuadrat minus 4. Kita cari penyelesaiannya. X kuadrat minus 4 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan jadi x plus 2 x minus 2 sama dengan 0, x plus 2 sama dengan 0, x nya negatif 2, x min 2 sama dengan 0, x nya sama dengan 2. Berarti jawabannya min 2, min 1, dan 2. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Selain pakai cara coba-coba dimasukkan, kita bisa
pakai Horner juga. Kita misalkan saja X-nya sama dengan negatif 1, kita Horner, nanti kalau sisanya 0 berarti dia merupakan akar. 4, 8, negatif 3, negatif 5, 2. Kita Horner dengan negatif 1. Ini ketemu 4, negatif 4, ini 4, negatif 4, negatif 7. Ini 7 jadi 2, negatif 2, sisanya 0. Berarti ini tepat salah satu akar. Kita coba lagi, karena ini masih pangkat 3. Kita Horner dengan misalkan negatif 2, ini ketemu 4, negatif 8, ini negatif 4, 8, ini adalah 1, negatif 2, sisanya 0 lagi, maka dia juga merupakan X sama dengan negatif 2 itu juga akar. Nah, tinggal persamaan kuadrat, maka kita bisa faktorkan 4x kuadrat min 4x ke 1 sama dengan K0. Ini adalah 2x min 1 kuadrat sama dengan 0. 2x sama min 1 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 1 dan nilai x-nya setengah. Karena yang diminta adalah bulat, maka yang memenuhi hanya min 1 dan min 2, berarti ada 2 saja. Nomor 7, kita cari nilai A dan B nya dulu. Kita substitusikan saja ini, x min 2 sama dengan 0, maka nilai x nya sama dengan 2. Kita substitusikan ke px, berarti 2 pangkat 3 plus A kali 2 kuadrat min 13 kali 2 plus B sama dengan 0, karena dia faktor atau akar sama saja. 8 plus 4A minus 26 plus B sama dengan 0, berarti ini 4A plus B, kita pindah ruas juga, kita pindah ruas ini jadi 18. Terus kita hitung untuk X min 1 sama dengan 0, maka X nya 1, kita substitusikan 1 pangkat 3 plus A kali 1 kuadrat min 13 kali 1 plus B sama dengan 0. Yang ketemu 1 plus A min 13 plus B sama dengan 0, maka A plus B nya nilainya 12. Nah, dari sini kita eliminasi 4A plus B sama dengan 18, A plus B nya sama dengan 12. Ini kalau kita kurangkan, 3A sama dengan 6, A nya sama dengan 2, nanti B nya ketemunya 10. Maka kita cari akar yang ketiga dengan cara di Horner. Ini 1, hanya 2, berarti 2 minus 13, B nya 10, kita Horner dulu dengan X min 2 sama dengan 0 atau X nya 2, pasti sisanya 0. 1, 2, 4, 8, negatif 5, negatif 10, nah sisanya 0. Kita Horner lagi dengan 1, ini 1, 1, 5, 5, 0, sisanya pasti 0. Jadi sisa A faktor yang lain adalah X plus 5, kita sama dengan K0, X nya adalah negatif 5. Nah, dari sini diketahui X1 lebih dari X2 lebih dari X3. X1 lebih dari X2 lebih dari X3, maka X1 nya ini adalah 2, X2 nya adalah 1, X3 nya negatif 5. Sehingga kalau kita masukkan X1 dikurangi X2 kurangi X3 itu sama saja 2 dikurangi 1 dikurangi negatif 5, jadinya 1 tambah 5 adalah 6. Jawabannya yang B. Nomor 8, kita cari nilai A dulu. Untuk mencari nilai A, kita masukkan 2, jadi 2 pangkat 3 plus A kali 2 kuadrat min 2A plus 1 kalikan 2 dikurangi 3A sama dengan 0. Ini 8 plus 4A, ini jadi min 2 kali 2A plus 1 min 3A sama dengan 0. Ini kita skema 8 plus 4A min 4A min 2 min 3A sama dengan 0. Ini bisa kita coret, jadi 6 dikurangi 3A sama dengan 0, minus 3A sama dengan minus 6, maka A nya 2.
Nah, kita masukkan, kita cari Hornernya. X pangkat 3 berarti 1, A-nya tadi adalah 2, minus 2A plus 1 berarti minus 5, minus 3A berarti minus 6. Kita faktorkan dengan, kita cari dengan 2, di sini adalah 2. Berarti 1, ini 2, 4, 8, 3, 6, cocok. Akar yang lain berarti akar lainnya adalah X kuadrat plus 4X plus 3 disama dengan K0, berarti X plus 3 X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif 1, berarti hasil kalinya adalah min 3 kali min 1 sama dengan 3. Jawabannya yang C. Sebenarnya kita bisa pakai cara mudah. Kalau untuk hasil kali, rumusnya adalah C per A, berarti 3 per 1 sama dengan 3. Untuk nomor 9 kita harus cari nilai T dan N terlebih dahulu. Pertama, untuk X sama dengan negatif 2, kita substitusikan menjadi 2 kali negatif 2 pangkat 4 plus T kali negatif 2 pangkat 3 min 7 kali negatif 2 kuadrat plus N kali negatif 2 plus 6 sama dengan 0. Ini kita dapatkan min 2 pangkat 4 16 berarti 32 minus 8T, ini 4 kali min 7 minus 28 min 2N plus 6 sama dengan 0. Langsung saja ini berarti min 8T min 2N sama dengan 4 tambah 6 10 berarti minus 10, atau kita bagi dengan minus 2, jadinya 4T plus N sama dengan 5. Kita substitusi untuk yang X sama dengan 1, berarti jadi 2 kali 1 pangkat 4 ditambah T kali 1 pangkat 3 min 7 kali 1 kuadrat plus N kali 1 plus 6 sama dengan 0. Ini kita dapatkan 2 tambah T dikurangi 7 plus N plus 6 sama dengan 0. Berarti T plus N nya itu adalah minus 1. Sekarang kita eliminasi untuk mendapatkan nilai T dan N. 4T plus N sama dengan 5, T plus N sama dengan negatif 1, kita kurangkan 3T sama dengan 6, T nya 2. Nah, kita masukkan T plus N sama dengan negatif 1, 2 plus N sama dengan negatif 1, N nya adalah negatif 3, langsung saja. Nah, setelah ketemu itu, maka bisa kita masukkan jadi 2x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 2x plus 6 sama dengan 0, plus 6 sama dengan 0, ini plus. Nah, kita bisa mencari dua nilai X yang lain, atau kita pakai cara cepat, ini sama dengan 0. Kalau mau pakai cara cepat, yaitu min X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4, itu rumusnya min B per A. Berarti ini sudah ketemu negatif 2 ditambah 1 tambah alfa tambah beta sama dengan min 2 per 2 atau minus 1, berarti alfa plus betanya nilainya adalah ini jadi 0. Maka 2 alfa plus 2 beta ya berarti 2 kali 0, hasilnya adalah 0. Atau kita bisa mencari nilai X1 X2 nya yang lain dengan cara di Horner. Nomor 10, ini ada cara cepatnya. X1 plus X2 plus X3 itu rumusnya adalah min B per A, dimana di sini A nya 1, B nya negatif 2, C nya negatif 5, D nya adalah 6. Nah, kita masukkan saja min B per A jadi min 2 per 1, hasilnya adalah 2.
Jadi X1 plus X2 plus X3 sama dengan 2. Kalau dikalikan 3 semua ini jadi 3X1 tambah 3X2 tambah 3X3, hasilnya adalah 6. Nah, ini beda dengan cara sebelumnya, kalau ini ada rumus cepatnya. Untuk soal nomor 11 kita cari PQRS dulu pakai cara Horner ini. 1, negatif 2, negatif 7, 8, 12. Kita harus pakai coba-coba untuk menemukan salah satu akarnya dan seterusnya. Kita coba saja, ini minus 1, ini jadi 1, minus 1, ini jadi minus 3, ini jadi 3, ini minus 4, ini jadi 4, 12, ini minus 12, 0. Nah, karena sisanya 0, maka ini merupakan akarnya, betul. Kita coba lagi, misalkan dengan 2, ini 1, ini 2, ini minus 1, ini minus 2, ini minus 6, minus 12, hasilnya sisanya 0 juga. Jadi ini merupakan akarnya juga. Tinggal karena ini kuadrat lebih mudah untuk pemfaktoran. Kita sama dengan K0, X minus 3, X plus 2 sama dengan 0. Berarti langsung saja ini X nya 3, ini X nya negatif 2, berarti sudah ketemu. Nah, ini PQRS kita urutkan saja dari yang terkecil, min 2, min 1, 2, 3. Ini PQRS. Nah, tinggal kita masukkan, berarti seper P kali Q kali R langsung saja ya, min 1 kali min 2 kali 2 jadinya adalah 4, ditambah seper PQS berarti 2 kali 3, 6, ditambah seper PRS adalah seper minus 12, ditambah seper QRS berarti seper negatif 6. Karena ini bisa dicoret, berarti jawabannya seper 4 dikurangi seper 12. Seper 4 dikurangi seper 12 ini jadi 3/12 dikurangi seper 12, hasilnya adalah 2/12 atau seper 6. Jadi mencari akar-akarnya ini kita pakai cara coba-coba. Untuk nomor 12 di sini kita pakai cara coba-coba dulu. X1 kita pakai rumus saja, X1 plus X2 plus X3 itu rumusnya min B per A, dimana di sini A nya 1, B nya negatif 2, C nya negatif 5, D nya adalah P. Min B per A berarti min jadinya plus, berarti X1 plus X2 plus X3 itu nilainya adalah 2, dimana X3 itu kita ganti X2 min X1, berarti X1 plus X2, X3 nya adalah X2 minus X1 sama dengan 2, bisa kita coret, berarti 2x2 sama dengan 2, x2 nya 1, berarti salah satu akarnya adalah 1. Sehingga kalau 1 sudah ketemu, kita masukkan untuk mencari nilai P, yaitu 1 pangkat 3 min 2 kali 1 kuadrat min 5 kali 1 plus P itu hasilnya adalah 0. Jadi 1 dikurangi 2 kurangi 5 plus P sama dengan 0, minus 6 plus P sama dengan 0, maka nilai dari P adalah 6, yang A. Untuk soal ke-13 di sini X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah AX tambah B sama dengan 0. Ini kalau kita X1 tambah X2 tambah X3, jumlah akar rumusnya adalah min B per A, dimana kalau kita lihat di sini A nya adalah 1, B nya adalah negatif 6. Kalau kita masukkan hasilnya adalah min negatif 6/1 adalah 6. Akar-akarnya membentuk barisan geometri, misalkan X1 nya kita misalkan P, maka X2 nya adalah min 2P karena barisan geometri dikalikan rasionya negatif 2. X3 nya adalah kalikan negatif 2 lagi jadi 4P. Kita masukkan ini P
min 2P plus 4P. Jadinya adalah 3P, maka nilai P adalah 2. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, akar-akarnya ketemu nih, jadi 2, min 2 kali 2 adalah minus 4, 4 kali 2, 8, berarti 2 negatif 48, jawabannya yang E. Untuk soal ke 14, mempunyai 2 akar kembar. Jika 2 akar menggunakan bilangan bulat, maka nilai n. Di sini x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 8x plus n sama dengan 0. Berarti x1 tambah x2 tambah x3 itu adalah min b per a. Langsung saja ya, min b per a nya hasilnya 5. Kalau akarnya kembar, katakanlah akarnya x1, x2, x3, maka kalau ada yang kembar, anggap saja ini x1, x1, dan x3. Maka ini kita masukkan x1 tambah x1 tambah x3, jadinya 2x1 ditambah x3, hasilnya adalah 5. Terus kita pakai petunjuk yang lain, yaitu x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 ditambah x2 kali x3 itu nilainya adalah c per a. C per a di situ c nya 8, a nya 1, berarti ini 8. Berarti ini x1 kali x1 tambah x1 kali x3 tambah x1 kali x3 sama dengan 8, atau x1 kuadrat ditambah 2x1 x3 sama dengan 8. Nah, kita bisa lakukan substitusi. Di sini kita ubah menjadi x3 nya adalah 5 dikurangi 2x1. Kita masukkan. Kita substitusikan ke x1 kuadrat plus 2x1 x3 sama dengan 8. Maka ini x1 kuadrat ditambah 2x1, x3 nya adalah 5 min 2x1 sama dengan 8. x1 kuadrat ditambah 10x1 dikurangi 4x1 kuadrat sama dengan, atau kita pindah ruas langsung, min 8 sama dengan 0. Ini jadi negatif 3x1 ditambah 10x1, x1 kuadrat maksudnya, dikurangi 8 sama dengan 0. Kita kalikan negatif 1, ini jadinya 3x1 kuadrat min 10x1 plus 8 sama dengan 0. Nah, tinggal kita faktorkan untuk menemukan nilai x1 nya. Berarti di sini adalah 3x1 dikurangi 4, x1 dikurangi 2. Berarti langsung saja nih x1 nya nanti ketemunya 4/3 atau x1 nya ketemunya 2. Nah, kalau kita masukkan x1 nya sama dengan 2, maka kita peroleh x3 nya, x1 nya sama dengan 2, maka x3 nya adalah 5 dikurangi 2 kali 2, hasilnya adalah 1. Berarti x1 nya sama dengan 2, x3 nya sama dengan 1, x2 nya sama dengan 2 juga. Nah, setelah itu kita cari nilai n. Nilai n nya yaitu x1 kali x2 kali x3, itu rumusnya adalah min d per a. Kalau kita kalikan, ini 2 kali 2 kali 1 sama dengan min d nya adalah minus n, a nya 1. Berarti ini adalah 4 sama dengan minus n, sehingga nilai dari n adalah negatif 4. Ada. Nah, kita bisa mencari x1 nya untuk 4/3, silahkan dicoba sendiri. Nomor 15, persamaan polinomial yang akar-akarnya itu berarti x nya sama dengan negatif 4, maka ini x min 4
X plus 4 sama dengan 0. Terus X nya sama dengan negatif 2, maka X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 3, maka X minus 3 sama dengan 0. Sehingga polinomialnya tinggal kita kalikan X plus 4 kali X plus 2 kali X min 3 sama dengan 0. Ini kita selesaiin dulu, misalkan kita selesaiin yang belakang dulu. Jadi X plus 4 dikalikan dengan X kuadrat, langsung saja min 3 tambah 2 jadi min X, minus 6 sama dengan 0. Kita kalikan lagi jadi X pangkat 3 min, ini kita skema, min X kuadrat minus 6X plus 4X kuadrat min 4X min 24 sama dengan 0. Berarti kita sederhanakan menjadi X pangkat 3 plus 3X kuadrat minus 10X minus 24 sama dengan 0. Berarti jawabannya yang E. Itulah pembahasan untuk persamaan polinomial untuk soal yang bilang ganda. Semoga tayangan ini bermanfaat.